بناؤه هو النور 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 هو النور. Dua kalimat syahadat yang merupakan tali ikatan persaudaraan kita akan kujelaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita datang ke dunia bukanlah atas kehendak kita, tapi atas kehendak yang satu, yaitu Tuhan semesta alam. Ya. Semua kita ini diikat oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya apa? Semua kita ini adalah utusan Allah. Tidak ada yang tidak diutus. Hanya ada perbedaan para nabi dengan utusan. Kita semua Rasul Allah. Coba. Dalilnya ada. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammad ada di situ? Semua kita ini kan Muhammad. Hanya teman-teman kita yang belum paham, ya oke lah. Dan mudah-mudahan mereka yang belum paham akan memahami nanti. Tapi bukan berarti kita mau memaksakan. Hanya tinggal mereka akan berpikir, mendengar kata-kata ini, semoga mendapat petunjuk dari Allah, bahwa mereka mengakui bahwa kita semua adalah utusan Allah. Semua kita berwujud Muhammad. Tabe Patua, saya bertanya lagi terkait dengan statementnya Patua yang mengatakan bahwa setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang benturan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu penting dan perlu untuk dikaji. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu contohkan satu ayat itu di dalam Al-Quran yang menurut Patua bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dijelaskan itu. Tabe, silakan. Kalau menurut kajian Pak Tua, salah satu ayat yang menentang Bismillahirrahmanirrahim adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, mengapa ketika Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini mendapat protes dari para malaikat? Mengapa engkau menjadikan manusia di muka bumi yang suatu ketika hanya saling menumpahkan darah, sedangkan kami yang dimaksud kata kami di sini adalah para malaikat hanya mengagung-agungkan engkau, memuja-muja engkau. Nah, protes ini Allah kembali memprotesnya dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi maksud Allah memprotes para malaikat yang memprotes dia, yang maksud dia itu adalah Tuhan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Jadi menurut pengetahuan para malaikat bahwa manusia itu diturunkan ke bumi ini hanya saling menumpahkan darah, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Karena mereka hanya memuja-muja Sang Khalik ya. Nah, protes ini kembali lagi diprotes oleh Allah, yaitu inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku, kata Allah, lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Nah, jadi pertumpahan darah ini benturan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, siap. Karena di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya mengandung cinta dan cinta. Tidak ada kebencian di situ. Ya, terus kan ini ada kebencian, menumpahkan darah. Ada kebencian di sini. Ya. iya. Lalu Allah protes kembali dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Maksud Allah itu kembali ke Bismillahirrahmanirrahim, kepada dasar perkataannya itu cinta dan cinta. Bagaimana kemudian untuk mengembalikan dalil tadi untuk bisa dia sinkron dengan Bismillahirrahmanirrahim?
yaitu benci. Di situ ada kebencian, saling menumpahkan darah. Iya. Lalu dengan protesnya ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui, maka dalilnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud Allah, yaitu kembali kepada kecintaan. Berarti ada manfaat dan hikmah. Dari pertumpahan darah tadi. Iya. Iya, itu sarana sementara, sarana. Untuk kita kembali. Mencapai tingkat yang lebih baik. Iya. Oh Jadi iya. adanya kejahatan itu Siap. akan melahirkan kebaikan. Masuk. Didikan ya. Iya, iya. Siap. Oke. Itu menurut Pak Tua. Mungkin banyak lagi penafsir yang lebih pintar daripada Tua. Jadi oke lah, hanya inilah apa yang Pak Tua ini goblok ya. Mau memahami apa sesuai sudah dengan apa yang Tuhan maksud yang disampaikan oleh Pak Tua. Oke. Ya ada lagi tambahan lagi yang lain. Kurasa sudah boleh lah. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Kita ini bagaikan anak kecil ya. Bagaimana pemahaman anak kecil dengan orang tua? Barangkali lebih sedikit memahami anak kecil itu daripada kita yang sudah putih rambut ya. Seperti aku ini yang sudah putih rambut. Masih sangat kekanak-kanakan memahami bahasa Sang Tuhan yang Maha Mulia itu. Jadi karena kekanak-kanakan kita banyak bertanya dan bertanya. Dari pertanyaan yang bermunculan, muncul pula jawaban dari dia. Sebab kalau boleh kukatakan hati ini adalah tempat pertemuan antara Sang Khalik dengan makhluk. Antara Sang Pencipta dengan yang dicipta. Bertemulah di dalam hati. Karena di situ bertanya, di situ yang jawab. Jadi hati itu tempat bertanya dan di situ juga tempat jawaban pertanyaan kita. Jadi ia yang bertanya, ia juga yang menjawab pertanyaannya. Bedanya yang bertanya itu ia berbentuk bodoh, bersifat bodoh. Lalu yang menjawab ia berpura-pura pandai padahal memang ia pandai. Jadi tidak usah terlalu keliru kita memahami dia bahwa sesungguhnya dia itu baik dan baik, baik dan baik. Walaupun menurut kekanak-kanakan kita kurang baik, bahkan tidak baik, itu bukan masalah. Teringat aku dengan puisi Amir Hamzah. Iya. Dia gambarkan dirinya bagaikan tikus. Dia gambarkan Tuhan bagaikan kucing. Apa puisinya? Engkau kejam, engkau ganas, aku mangsa bertukar tangkap dengan lepas. Iya. Apakah Amir Hamzah tidak tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada dia? Dia tahu. Hanya karena kekanak-kanakan dia berpuisi dan dia seperti itu. Itu adalah ungkapan, sebenarnya itu ungkapan yang rendah ya. Iya. Terhadap yang maha tinggi. Jadi Tuhan itu maha tahu, paham benar akan hasrat hamba ya. Mengerti itu. Iya. Jadi demikianlah. Siap. Makasih Pak Tua. Silakan. Apa yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau sudah merasa bagai seorang bayi yang baru lahir di pangkuan seorang ibu, itulah tanda bahwa cinta Allah sudah menyatu denganmu. Bayangkan seorang ibu yang mencintai anak karena dia sebagai makhluk terlena juga. Tapi dia sebagai pencipta tak pernah terlena dengan ciptaannya. Kenapa? Karena cintanya. Jadi apabila kau sudah merasakan sebagai seorang bayi yang baru lahir, itulah mutiara Bismillahirrahmanirrahim yang kamu sudah cukup merasakannya. Dan itulah keindahan dalam hidup. Barangkali cukuplah. Itu mutiara Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Menurut Pak Jenggot. Tapi apa yang membuat berani Pak Tua di tempat yang seperti ini? Yang menciptakan jantan dari segala jantan, itulah yang paling jantan kalau boleh kugambarkan sebagai jantan.
sedangkan dia laisa kamitslihi syai'un, pemberani. Jalaluddin Rumi mengatakan, kalau hendak melihat pekerjaan Tuhan, maka lihatlah pekerjaan pada dirimu. Aku setuju dengan Jalaluddin Rumi. Aku lagi gini, apapun yang terjadi pada dirimu atau pada diri siapapun, itulah pekerjaan Tuhanmu. Apa itu baik ataupun buruk, tetapi menurut aku semuanya baik. Pernah terjadi ini di rumahnya Pak Basir. Ada seorang anak muda, dia mengatakan bahwa dia seorang pembantu dosen dari Unpad. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan, saya lebih pintar daripada Tuhan. Saya pun kaget, ya, aku pun kaget. Masa manusia lebih pintar daripada Tuhan? Lalu kutanyai, apa sebabnya? Karena ilmunya dia sudah berikan kepada saya semua. Bagus. Tuhan itu kalau ingin menciptakan sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun, selesai, tidak ada urusan. Tentu kalau engkau menciptakan sesuatu lebih cepat lagi daripada Tuhan. Nah sekarang coba ciptakan manusia yang selevel aku seketika. Silakan. Dia tidak bisa menjawab. Lalu aku desak dia. Jangan cuma pandai ngomong, tak pandai membuktikan omongannya. Buktikan kebenaran omonganmu, bahwa engkau lebih pintar daripada Tuhan. Silakan. Tetap tidak bisa. Lalu apa kataku? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Kamu tergolong di hamba-hamba Allah yang sombong. Allah tak suka hambanya yang sombong. Di situ aku kecewa. Kalau cuma begini teman berbicara, lebih baik tak usah. Aku terus menyingkirkan diri dari situ. Mereka cari, ternyata aku sudah lari jauh. Tidak bertemu lagi. Jauh patomo. Tomonya guys. Stok pangan. Tabe Patua, izin saya mau bertanya mewakili teman-teman yang ada di media sosial yang menanyakan. Saya ini hanya menyampaikan, menjadi penyambung pertanyaan tersebut. Pertanyaannya begini Patua, Sulawesi Tengah ini akan tidak lama, dalam waktu dekat ini akan melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, kandidat yang akan muncul itu ada dua, yaitu Ahmad Ali dengan Anwar Hafid. Jadi yang saya tanyakan, dari kedua tokoh kita ini, kira-kira mana yang menurut prediksinya Patua untuk menjadi kepala daerah kita ke depan? Tabe. Kalau aku pribadi, Ahmad Ali. Ahmad Ali. Iya. Apa pertimbangannya sampai Patua pilih Ahmad Ali? Apakah itu berdasarkan pandangan penglihatan hati, perspektif spiritual, atau hanya berdasarkan prediksi logika? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Asli ini. Asli. Nah, terus kalau begitu, apa kira-kira bisa disampaikan yang cenderung menonjol yang ada pada Mat Ali, sehingga Patua itu prediksinya ke Mat Ali? Tabe. Kalau menurut aku menilai orangnya sabar. Sabar ya. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Ya. Berarti napa pembatuan? Allah bersama orang-orang yang sabar. Asik. Berarti Mat Ali sabar ya.
Ini menurut prediksi Pak Tua. Iya. Tapi insya Allah sesuai dengan apa yang dirasakan orang itu. Ahmad Ali sendiri. Dan akan terjadi. Insya Allah. Begitu ini. Ya, Oh ya. Jadi mohon maaf guys ya. Saya dalam hal ini bukan dalam kapasitas menjadi tim sukses atau apa dari keduanya ya. Saya berdiri di sini dalam kacamata netral, independen ya. Ya, terbuka. Oh, jadi ini hanyalah sebuah prediksi ya kan tentang kebenaran dari apa yang akan terjadi. Wallahu alam bisawab. Semua kita tunduk berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian guys, prediksi dari Pak Jenggot. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.